Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih keadaan sehat semua, anak-anakku semua? Masih. Ya, alhamdulillah. Ya, Mbak Mas, sebelum mulai pelajaran, ya, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Kemudian bagi teman-teman kita yang belum bisa bergabung, semoga minggu depan kita bisa bergabung dan kita doakan bagi saudara kita atau teman-teman yang kita yang sedang kena musibah sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan yang barokah. Amin. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Finish. Oke, Mbak Mas, ambil bukunya. Pak Roman jelasin di halaman 2 ya, Mbak Mas ya, kemarin. Yang paket, Pak. Iya, buku paket. Kan adanya buku paket. Kita belum menulis, Mbak Mas. Pak Roman mau tanya, sebutkan, masih ingat nggak? Sebutkan 3 software untuk menggambar. Apa aja, Mbak Mas? Paint. CorelDRAW. CorelDRAW. Sama LibreOffice Draw. LibreOffice Draw. Betul sekali, Mas Arjuna. Ya. Pak Roman saya screen dulu. Ya, ingat tidak ada yang mencet ya. Oh iya, Mbak Catherine nanti bisa melihat di layar Mbak Catherine. Pak Roman punya bukunya juga. Sudah kelihatan Mbak Mas? Atau masih muter-muter? Sudah. Nah, oke. Perangkat lunak untuk pengolah gambar. Ya, yang tadi sudah disebutkan sama Mas Arjuna. Ada Paint, ada CorelDRAW, ada LibreOffice Draw. Kita akan menggunakan itu Mbak Mas. Lanjut. Kalau software Paint ya, software Paint ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena sudah 2 tahun kita menggunakan program atau software Paint ini. Nah, yang paling familiar, paling sederhana itu adalah Paint. Tapi tempatnya Paint di mana, Pak? Di Windows 10 ya, tampilan seperti Windows 10. Paint itu terletak di Windows aksesoris, Mbak Mas. Ini menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Jadi dibalik aksesoris Windows. Jadi kalau di Windows 7 kalau nggak salah sama di Windows XP itu Paint itu terletak di aksesoris. Hanya tulisan aksesoris. Tulisannya aksesoris. Ada Paint. Tapi kalau kamu di depan desktop ya tampilan layar awal komputer tidak ada, itu berarti kamu cari di Windows atau Windows aksesoris atau aksesoris Windows. Jadi itu ngumpetnya di sini, Mbak Mas. Bisa dilihat di buku. Kalau melihat di sini tidak terlihat, ya ada di Windows aksesoris atau aksesoris Windows. Kemudian sekarang layarnya seperti ini tampilan Paint-nya. Pak Roman tidak usah membahas lagi masalah Paint ya, Mbak Mas. Sudah paham kalau Paint. Nah, yang Pak Roman bahas adalah lanjut software CorelDRAW. Software CorelDRAW. Oh iya, Pak Mas. Ini Pak Roman sampaikan bagi yang belum mempunyai software CorelDRAW dan LibreOffice Draw ya. Kalau yang CorelDRAW bisa datang ke Pak Roman ke sekolahan maksudnya ya, sekolahan membawa flash disk, nanti Pak Roman kopikan CorelDRAW-nya dan bisa diinstal di rumah, di laptop atau di komputer masing-masing. Tapi jika kebingungan Pak aku pokoknya minta bantuan dipasangin CorelDRAW-nya, silakan datang ke sekolahan, pakai laptop, bawa laptop ya maksudnya, bawa laptop, nanti Pak Roman pasangkan. Tapi sekitar jam setengah 1 sampai jam 1 ya Mbak Mas ya. Karena
Habis duhur lah, habis duhur setengah 1 atau jam 1 habis makan siang sampai jam setengah 3 ya. Harinya Pak, insya Allah Pak Roman setiap hari datang ya, datang ke sekolah, kecuali kalau ada tugas keluar sekolah. Nah, itu nanti silakan WA Pak Roman ya, nanti Pak Roman bantu ya, tapi janjian dulu ya sama Pak Roman ya Pak Mas ya. Nanti kalau pas Pak Roman ada tugas dadaan, itu yang Pak Roman bingung ya Mbak Mas ya. Yang untuk LibreOffice Draw-nya nanti Pak Roman share di GC, nanti bisa diinstal sendiri, di-download terus kemudian diinstal ya, gitu Mbak Mas. Paham ya? Lanjut. Ini software CorelDRAW. Kita pas waktu kelas 2 itu hanya melihat CorelDRAW ikonnya dan membuka saja. Masih ingat ya Mas CorelDRAW-nya? Ingat ya? Ya. Yang kita pakai sekali lagi yang kita pakai adalah CorelDRAW X5, tidak X6, tidak X7, X8, X9 sampai 2020. Kita tidak pakai itu Mas. Ya. Yang di sebelahnya ini ada LibreOffice Draw, maaf, bukan ini. Yang ini adalah LibreOffice Draw. LibreOffice Draw ini ikonnya seperti ada oval, triangle, sama rectangle. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Ketika CorelDRAW ditekan ya Mas ya, ketika CorelDRAW ditekan 2 kali, ya itu cara membukanya sama Mbak Mas. Sama membukanya dengan Paint. Kemudian muncul empat buah balon udara. Balon udara ini adalah tampilan ketika klik 2 kali. Setelah 2 kali itu langsung muncul seperti ini Mbak Mas. Dan muncul tulisannya adalah CorelDRAW X5. Ya, di halaman 4 ya. CorelDRAW X5. Kalau X6 ya nanti munculnya X6. Kalau X7, X7. Tapi gambarnya, tampilannya berbeda Mbak Mas. Ya. Kemudian akan muncul kotak pilihan sebagai berikut. Mbak Mas, ketika sudah muncul, ini selesai, habis muncul ya Mbak Mas ya. Tidak seperti yang ada di Paint. Kalau di Paint itu muncul langsung bidang gambarnya atau kertasnya Mbak Mas. Tapi kalau yang di CorelDRAW itu tidak. Jadi harus men-setting, mengatur ukuran kertas atau bidang gambar yang akan kita gambar. Contoh, ini Pak Roman contoh nih. Bentar. Kerepotannya gini ya Pak Mas ya, harus share screen, di stop dulu. Sudah muncul? Muncul Mbak Mas? Muncul. Muncul. Ini tampilan CorelDRAW X5. CorelDRAW X5 yang ada di sini ya Pak Mas ya, di sini ada tulisannya CorelDRAW X5 di ujung sini, ujung kiri atas. CorelDRAW X5. Jadi kalau X6, X7, X7. Seperti itu Mbak Mas. Nah, di sini untuk memulai awalnya bagaimana Pak? Untuk memulai awalnya adalah jangan bingung. Ini jangan bingung ya, sekali lagi jangan bingung. Memulai awalnya adalah dengan new blank document. Loh Pak, setiap kali kan kemarin aku udah gambar Pak. Terus kemudian aku buka CorelDRAW lagi Pak. Berarti tampilannya muncul seperti ini Pak. Betul. Pasti Pak, pasti. Lalu caranya Pak, habis ini. Ya. Jadi langsung klik new blank document. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Terus sebentar. Masih muter-muter ya Mbak Mas ya? Enggak. Ya Pak Roman masih muter-muter, itu punyamu berubah ya tampilannya ya? Iya. 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 Enggak. Sebentar. Pak Roman stop share screen. Pak Roman ulangi lagi. Karena CorelDRAW-nya Pak Roman masih muter-muter Mbak Mas. Nah, sebentar. Tampilannya seperti ini Mbak Mas. Sama seperti yang di buku paket di halaman 4. Yang sebelah kanan itu loh Mbak Mas. Yang kecil itu loh. Kotak dialog create new document. Nah, di sini Pak Roman jelasin dulu. Enggak ada. Ya, di halaman 4. Pak Roman jelasin dulu. Di sini ada yang namanya adalah size. Yang paling utama adalah size. Size di sini ada A4. Kalau kita klik ya Mbak Mas, itu banyak sekali. Pak, itu tulisannya apa tuh Pak? Kok kode A1, A0 sampai A6, terus kemudian ada
B, ada C, ada F, ada legal, ada letter. Itu ukuran kertas. Pernah melihat di fotokopian, Mbak Mas? Fotokopian ada tulisan seperti ini, Mbak Mas. Fotokopi Rp 150 rupiah F4. Pernah? Atau 200 rupiah A4. Pernah melihat tulisan seperti itu di fotokopi, Mbak Mas? Pernah. Nah, itulah yang disebut dengan ukuran kertas. Di A4, contoh Pak Arman ya, standarnya Pak Arman pakai apa sih? Kita enggak usah enggak usah mikir yang aneh-aneh, kita cukup klik A4 saja. A4. Terus kemudian di sini ada width sama height. Width itu apa, Pak? Width itu lebar. Height tinggi. Ya. Width itu lebar, height itu tinggi. Makanya Mbak Mas, di sini adalah penentuan tampilan ukuran, Mbak Mas. Makanya ada istilah yang dulu pernah viral ya, Mbak Mas ya, pernah jadi polemik ya. 4x6, 6x4. Kamu sudah belajar perkalian? Belum ya? Sudah belum? Perkalian sudah? Sudah. Sudah, oke. 4 ya. Dulu pernah ada yang jadi viral itu 4x6, 6x4, Mas. 4x6 sama dengan 24, 6x4 sama dengan 24. Secara matematika itu hasilnya memang sama benar. Tapi secara tampilan itu hasilnya beda, Mbak Mas. Jadi gini, kalau 4, width-nya 4 ya, Mbak Mas ya, lebarnya 4. Terus kemudian height-nya 6, maka yang terjadi adalah potret seperti ini, Mbak Mas. Potret seperti ini. Ini potret. Bertegak berdiri. Tapi kalau width-nya 6, height-nya 4, itu jadinya seperti ini, Mbak Mas. Ini namanya adalah landscape. Landscape ini mendatar. Ya, landscape itu mendatar seperti ini. Pak Arman mau tanya, kalau ini namanya tadi apa, Mbak Mas? Tegak berdiri. Ini tegak berdiri namanya apa? Oh? Potret. Betul, potret. Kalau mendatar seperti ini namanya landscape. Ya, landscape. Di Corel Draw ini harus diatur dulu, Mbak Mas. Diatur dulu, tidak sama seperti Paint. Ya, tidak sama seperti Paint, ini diatur dulu antara potret sama landscape. Kalau potret tegak berdiri, kalau landscape mendatar. Kemudian, Pak, aturannya di mana, Pak? Aturannya di sini. Ini loh, Pak Mas. Ini tegak berdiri, ini mendatar. Kalau Pak Roman klik yang potret, kalau Pak Roman klik yang landscape, kembali lagi ya, keluar ya itu ya, tampilannya ya. Oke, sebentar Pak Mas. Ya, di sini. Kalau Pak Roman klik yang landscape, ini mesti berubah, Mbak Mas. Kemudian di sini ada yang namanya milimeter. Mbak Mas, jangan dipermasalahkan masalah milimeter. Ini bisa diganti. Milimeter sama sentimeter. Pak, kita pakai yang mana, Pak? Kita pakai yang standar saja. Standarnya kita adalah sentimeter. Karena harus ada ukuran, Mbak Mas. Jadi kalau di Corel Draw itu lebih spesifik. Kita klik OK. Kalau sudah semuanya, kita biarin aja yang bawah klik OK. Muncul tampilannya seperti ini. Ini tampilannya Pak Roman mau tanya. Ini tampilannya tampilan apa, Mbak Mas? Landscape, betul sekali. Pak, saya sudah terlanjur landscape, Pak. Padahal saya pengennya portrait, Pak. Tegak berdiri. Nah, terus gimana, Pak? Saya harus keluar dulu, Pak. Tidak usah keluar, tidak usah kembali lagi seperti awal. Cukup di sini ada settingan lagi portrait sama landscape, tinggal diklik saja. Nanti dia otomatis akan berubah. Jelas, Mbak Mas? Jelas ya? Pak, diklik lagi, Pak, di sini. Pak, tadi punya aku milimeter, Pak. Punya Pak Roman sentimeter. Aku keliru, Pak. Terus merubahnya di mana, Pak? Ngulangi lagi. Nggak usah. Di sini ada lagi. Di sini mau rubah.
sentimeter atau milimeter di sini ada. Ini hanya merubah settingan. Ya, merubah settingan. Yang sering terjadi adalah kehilangan warna. Ini Pak Roman warnanya tidak ada nih, ya. Pak Roman warnanya ada. Padahal di Corel Draw, coba lihat di halaman 4. Di halaman 4 itu kan kotak warna di sebelah kanan itu loh, Mbak Mas. Yang ada hitam sampai oranye itu loh. Lihat Pro Paket. Punya Pak Roman kan tidak ada nih, Mbak Mas. Ya. Iya, Pak. Ya kan? Atau di halaman 5, sebelah kanan itu kan ada warna-warni itu, kotak warna. Loh Pak, terus punya Pak Roman menampilkannya gimana Pak? Hilang Pak. Tidak hilang, itu disembunyikan Pak Mas. Cara menampilkannya gimana? Klik window, klik color palette, ya, klik color palette, pilih saja yang default palette. Default palette. Muncul tidak Pak Mas? Muncul. Nah, jadi kalau terkadang memang kita salah mengklik, kemudian mengakibatkan warna itu hilang. Warna itu hilang, kita bisa menampilkannya lagi. Jadi tidak usah, wah Pak, Corel Draw hilang Pak. Warnanya hilang, rusak. Gitu. Tidak usah. Selama itu masih bisa dibuka sampai tampilan awal seperti ini, insya Allah masih aman Mbak Mas. Ya, sampai sini tentang Corel Draw, apakah ada ditanyain? Tidak ada? Tidak ada yang tanyakan? Tidak ada. Ya, Mbak Mas, kalau di Paint ya, kalau di Paint itu kan kotak warnanya di atas, kalau di Corel Draw di sebelah kanan. Dan alat-alatnya ya di sini ya Mbak Mas ya. Alat-alatnya di sini itu berada di sebelah kiri. Pak, cara gambarnya sama Mbak Mas. Sama, tinggal di sini tinggal diklik saja, tinggal kayak giniin aja. Sama Mbak. Pak, saya mau pindah Pak, ya tinggal diklik saja. Ya, cuman tinggal diklik saja. Ini lumayan mudah Mbak Mas. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, lanjut. Ini tentang Corel Draw ya. Kita pengenalan dulu tentang Corel Draw. Nanti ketika pas proses prakteknya akan jauh lebih paham. Lanjut. Sekarang masih di halaman 5, kita pindah yang ke LibreOffice Draw. Ya, LibreOffice Draw. Keluarga dari LibreOffice Draw itu banyak Mbak Mas. Ya, ada untuk menulis, ada untuk menghitung juga. Nah, software lainnya adalah LibreOffice Draw. Perhatikan. Ya, ini Mbak Mas, LibreOffice Draw. Ya, yang tadi Pak Roman sampaikan, dibalik di halaman 6. Summon Mbak Mas di halaman 6. Sekarang arahkan pointer pada LibreOffice Draw. Klik 2 kali dengan cepat ya. Sekali lagi kalau ngeklik jangan klik. Enggak boleh. Harus klik. Nah, gitu. Kalau klik berarti dianggap 1 kali klik. Ya. Ini LibreOffice Draw tampilannya seperti ini Mbak Mas. Nanti softwarenya Pak Roman upload di VC. Nanti bisa di-download ya. Ini Mbak Mas, Pak Roman share screen. Ini tuh enaknya sambil sekalian praktek Mbak Mas. Kalau memang kayak gini, sudah siang, tenaga sudah hampir habis. Ya, pasti akan sedikit mengantuk. Ya Mas Reno ya? Iya. Iya. Ya Mbak Mas, ini tampilan dari LibreOffice Draw. Ya, tampilan dari LibreOffice Draw. Ikonnya ya, kalau di Paint itu namanya adalah oval. Tapi kalau di LibreOffice Draw itu bukan oval, Mbak Mas. Apa Pak? Elliptus. Ini loh kita deketin elliptus. Kita seperti ini. Gambarnya tetap sama. Klik tahan, geser. Ya. Klik tahan, geser. Sebentar. Oke, kemudian ya Mbak Mas untuk line-nya kan di sini. Insert line. Jadi ada penambahan bahasa. Insert itu memasukkan atau menyisipkan, ya,
menyisipkan. Kemudian jenisnya pun ada, Mbak Mas, line and rows. Di sini ada tanda panah. Mungkin kalau kita melihat di tempat parkir ya, tempat parkir mall itu kan juga ada tanda panah membuatnya juga dari sini, Mbak Mas. Terus kemudian untuk smile, ya, simbol-simbol, ini akan lebih lengkap. Kalau anak panah kecilnya kita pilih, ini ada juga nih bulan. Nih. Dan matahari. Iya, kalau di LibreOffice Draw lebih lengkap, Mbak Mas. Nih, ini kita Lebih bisa banyak, buat lebih seperti banyak ini gambar. dari bunga ya. Kalau kita lihat dari sini ya, Mbak Mas ya. Ya enggak? Ya enggak, Mas Reno? Iya. Ya, bunga ya. Jadi kalau dulu kita gambar bunga tuh kita potong-potong dulu pakai icon curve. Jadi melengkung. Kalau ini Kalau sudah ini ada. nggak usah. Kalau ini enggak usah, memang benar. Jadi kalau urut-urutannya tuh Mbak Mas, Paint itu yang paling sederhana. Setelah Paint itu kemudian LibreOffice Draw. Setelah LibreOffice Draw ada Corel Draw. Semakin tinggi tingkatannya biasanya semakin lengkap, lebih lengkap. Pak, tapi lebih nyaman yang mana? Tergantung kita mempelajarinya, Mbak Mas. Ya, kalau bisa semuanya kita bisa. Amin. Yuk, lanjut. Pak Mas stop. Sekarang maaf, share screen lagi. Kelihatan? Yuk, ambil pensil ya, siapkan pensil. Ini kita mulai. Icon pengolah gambar. Ini mulai agak menuju ke praktek-praktek, Mbak Mas. Jadi ini teorinya dulu. Dalam mengolah gambar diperlukan beberapa ikon gambar, yaitu garis bawahi, yaitu ikon salin. Di garis, Pak. Ya, di garis bawahi. Berapa, Pak? Di halaman 6. 6. 6. Pak. 6. Beda, Pak. Nggak ada itu, Pak. Beda, coba Mas dilihat. Ada di bawah. Di bagian bawah, Mas. Nggak ada. Apa iya? Halaman 6, yang ini Mas B. Ini. Ada enggak? Ada. Salah lihat aku. Oh, kaget Pak Ruman. Ya, salin. Icon salin kopi. Mbak Mas, kopi, ya, kopi itu tulisannya copi. Pak, salin itu bahasa Indonesianya. Bukan KOPI lah ya, kopi yang diminum lah ya, bukan lah ya. Copi, tulisannya copi, kopi. Kemudian icon tempel atau paste, icon tempel ini bahasa Indonesianya ya Mbak Mas ya. Biasanya terletak di HP kamu yang sudah Android itu memunculkan di bahasa Indonesia. Pasti bahasanya adalah tempel. Jadi kalau paste itu bahasa Inggrisnya, tempel bahasa Indonesianya. Kemudian icon seleksi. Seleksi itu untuk menseleksi, tapi bahasanya yang di komputer itu adalah icon select. Kemudian gunting, garis bawah juga, icon gunting. Gunting itu berarti cut, mudah sekali karena sudah terlihat bahasanya, gunting, cut untuk memotong. Terus icon eraser, penghapus, dan line. Benar, Pak, benar. Ya, berhenti sampai sini. Mas Reno, pensilnya mana? Tidak punya, enggak ada. Ngapain? Besok disiapin ya, pensil sama penghapus. Benar, Pak, benar. Iya, pelan-pelan. Pak Arman tungguin. Sudah, Pak, sudah. Pak. Sebentar, yang lain belum. Pak Arman cek satu-satu. Oke, lanjut. Setiap pengolah gambar memiliki ikon yang berbeda, tetapi ada pula yang sama, hampir sama, atau mirip. Pak, sama. Sama itu terletak di kopi. Hampir sama itu terletak di
apa namanya? Di seleksi, icon select. Ya, atau mirip. Oke. Nah, sekarang mari kita kenali icon pengolah gambar satu persatu. Mbak Mas, kita mau bahas satu-satu nih. Ini icon salin atau copy. Ya, ada kalanya kita membuat duplikat. Kamu tahu duplikat nggak, Mas? Duplikat Tahu. apa duplikat? Duplikat Itu kayak seperti membuat salinan, membuat salinan yang sama. Contohnya gini, Mbak Mas, contohnya. Pernah enggak, Mbak Mas, kamu melihat yang di pinggir jalan itu tukang kunci, Mbak Mas? Duplikat tukang Hah? kunci. Pernah enggak? Pernah apa, Pak? Duplikat. Melihat itu nih, Mbak Mas. Tukang kunci. Tukang Tukang kunci. kunci. Enggak pernah. Pernah Enggak pernah ya? lihat. Duplikat yang di pinggir jalan. Contoh. Ini contoh. Ini kunci motor. Ini kunci motornya Pak Roman. Ya. Kunci motornya Pak Roman itu cuma satu tok. Yang lain enggak ada. Karena motornya Pak Roman itu kadang dipakai untuk 2 orang, kan enggak bisa, Mbak Mas. Kelamaan, oh tak pinjamkan kamu, tak taruh sana, nanti Pak Roman harus mencari lagi. Kan gitu. Atau kunci rumah deh, kunci rumah. Kunci rumah ini kan kadang dipakai, ada serpannya, ada salinannya, ada cadangannya. Karena cadangannya cuma satu toh, dipakai sama ayah, sama ibu. Ya, karena berhubung pulangnya tidak sama, berarti kan harus saling menunggu, Mbak Mas. Akhirnya kunci ini diduplikatkan. Diduplikat itu dibuat salinannya, berarti dibuat 2. Taruh di tukang kunci. Jadi punya Dulu kita pernah praktek kayaknya ya, Pak. Dulu Nah, pernah iya. praktek itu ya. Kan tadi Gambar ini rumah, kita melanjutkan. nggak salah, Pak. Ya, Nggak salah gambar rumah. seperti itu. Ya, Mbak Mas ya. Jadi kita membuat sebuah salinan. Namanya adalah kopi. Tapi dalam satu jendela kerja atau satu tempat bekerja. Ya. Ini Mas Reno, ya, Mas Reno. Ini icon kopi. Icon kopi ini aktif jika syaratnya satu, Mbak Mas. Syaratnya satu, gambar sudah diseleksi. Dengan icon apa, Pak? Dengan icon select. Ya, contohnya seperti ini, Mbak Mas. Nah, di icon kopi ini, ya, mohon maaf, tulisannya jelek. Icon kopi ini terletak di tab home. Ini punyamu rumah. Ini pakai bahasa Indonesia. Tab home. Di sini tab home. Ya. Icon kopi di sini. Kelihatan enggak, Pak Mas, di buku paket? Kelihatan. Itu enggak aktif enggak, Mas? Di halaman 7 itu enggak aktif. Ya, di halaman 7 itu tidak aktif. Nah, terus aktifnya di mana, Pak? Harus diseleksi. Icon kopi terletak di papan klip. Di sini ada grup papan klip, ya, grup papan klip. Tetapi bahasa Inggrisnya itu menggunakan grup clipboard. Tulisannya seperti ini, Mbak Mas. Pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris. Clipboard. Ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, icon kopi terletak di mana? Boleh kamu jawab papan klip, boleh kamu jawab clipboard. Clipboard. Lanjut. Kita menseleksi dengan icon apa, Pak? Dengan icon pilih. Dengan icon pilih. Icon pilih kalau di Paint itu namanya adalah icon select. Ya, ini icon select. Lanjut. Dapatkah kamu menemukan icon copy pada gambar di atas? Ya, pasti ketemu. Yuk, garis bawahi ya. Icon copy, garis bawahi dari sini. Icon copy dapat digunakan atau aktif apabila... Bentar, Pak. Bentar. Mbak Mas, sambil lihat di layar. Gambar yang akan kita salin sudah diseleksi. Nih. Benar, Pak. Benar. Ya, tungguin, Mas. Sudah, Pak. Ini di garis bawahi. Nah, kemudian bagaimana cara menseleksi gambar?
seleksi gambar berarti bagaimana cara memilih gambar tersebut. Karena ini berkaitan ya Mas ya antara nanti Paint dan Corel Draw. Lanjut dibalik di halaman 8. Pak Luman share screen Paint-nya dulu untuk prakteknya. Oke, sampun Mbak Mas. Ampun. Nah, di sini ada grup clipboard. Kelihatan enggak Mas? Grup clipboard tulisan yang tadi Pak Luman tulis. Ya, itu grup clipboard, papan klip. Di sini icon copy. Icon copy-nya tuh enggak aktif, enggak bisa Mbak Mas. Dipencet-pencet enggak mau. Karena apa? Syaratnya satu, harus diseleksi. Seleksinya gimana Pak? Pakai icon select. Klik icon select. Icon select diklik, kemudian ada garis putus-putusnya. Tapi dengan catatan gambar harus masuk ke dalam garis putus-putus. Tidak boleh separuh, tidak boleh sedikit saja, tidak boleh. Harus semuanya masuk, harus dalam kotakan. Ini baru bisa aktif. Contoh Pak, contoh. Oke. Pak Roman membuat sebuah lingkaran di sini. Oval. Ini tebel banget, Pak. Ya, tak ganti ya. Oke. Buat sebuah ini. Kemudian Pak Roman buat sebuah roda. Ini yang sering Mbak Mas. Buat sebuah roda. Seperti ini. Atau donat gitu ya. Oke, Pak Roman tempatkan di tengah. Rodanya Pak Roman giniin aja. Nanti Pak Roman double lagi rodanya. Oke. Buat lagi rodanya. Oke, sampun ya, Mbak Mas ya. Ini Pak Roman buat sebuah roda. Sekarang pertanyaannya gini, Mbak Mas. Kalau kita membuat lagi seperti ini, itu sama apa enggak, Mbak Mas? Lingkarannya? Enggak. Kita akan buat dengan sama, tapi dengan tidak membuat dari awal. Ya, caranya gimana? Caranya seperti ini, Mbak Mas. Ingat, tadi syaratnya harus apa? Di copy sama paste. Ya, di copy sama paste, betul. Tapi sebelum di copy sama paste, kita mempunyai harus di select, betul. Icon select di sini, Mbak Mas. Ya, Mbak Sekar. Ya, icon select. Ini selectnya seperti ini. Harus masuk seperti ini. Tidak boleh seperti ini, Mbak Mas. Loh, Pak, yang penting kan kena, Pak. Tidak boleh. Seperti ini, Pak, tidak boleh. Kalau terjadi seperti ini, Mbak Mas, jangan sekali-sekali kamu geser. Sekali lagi, jangan digeser. Kalau digeser, jadinya seperti ini. Ya. Kemudian untuk mengembalikannya, kita punya apa, Mbak Mas? Masih ingat? Undo. Ya, kita undo. Undo adalah mengembalikan langkah sebelumnya, bukan menghapus. Sekali lagi, bukan menghapus, tapi mengembalikan langkah sebelumnya. Kalau sudah Mbak Mas ya, kita select seperti ini, kemudian kita klik copy. Tapi kalau kamu, Pak, klik copy dulu, Pak, kemudian paste, dia tidak akan muncul, Mbak Mas. Select dulu, kemudian klik copy, kemudian klik paste. Munculnya seperti ini. Sama apa beda? Ukurannya sama. Oh, ya. Satu kali copy untuk beberapa kali paste. Selama kamu belum melakukan select copy untuk gambar yang lain. Pak, saya mau lagi, Pak, paste. Paste aja. Pak, saya mau lagi, Pak, paste. Paste lagi. Ya, ingat, satu kali copy untuk beberapa kali paste. Tinggal di paste lagi. Mau sampai 10 pun juga sama. Tinggal paste, tarik. Ukurannya sama. Tinggal kamu mau mewarnainya, tinggal diwarnai. Yang beda pun juga boleh. Kalau masalah warna terserah ya Mbak Mas. Donat warna-warni, Pak. Iya, boleh. Silahkan. Ya.
Silahkan dikasih warna-warni. Kalau ini seperti donat ya Pak, donat ya enggak apa-apa. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan Mbak Mas? Tidak ada. Tidak ada ya. Ingat, kopi bahasa Indonesianya salin. Paste bahasa Indonesianya tempel. Jadi langkah-langkahnya adalah seleksi gambar, klik copy, klik paste. Selama kamu sudah mengcopy tapi kamu belum mengklik paste, gambar tidak akan muncul. Paste digunakan untuk menampilkan hasil yang sudah di-copy. Pak Arman ulangi lagi. Paste untuk menampilkan hasil salinan yang sudah di-copy. Sampai sini jelas apa bablas? Jelas. Bablas. Jelas ya? Oke. Sebelum Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan Mbak Mas? Tidak. Tidak, Mas Reno ya? Tidak. Ya. Pak Roman berharap tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker jika keluar rumah, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kan minggu depan tidak ada tugas yang dikumpulkan hari ini. Rekaman hari ini sama LibreOffice Draw-nya, insya Allah Pak Roman upload di GC setelah duhur. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.